Shalom. Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita harus percaya rancangannya itu baik di dalam kehidupan kita. Dan tetap ada mujizat demi mujizat mengikuti kita. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ya Yesus. Kami bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih. Dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia-Mu lah yang menjadikan kami hidup hingga sampai saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun kadangkala tidak ada dasar untuk kami mengucap syukur karena kami melihat keadaan di sekitar kami. Tetapi kami mau tetap percaya kasih setia-Mu yang selalu mengikuti kami, yang menjadikan kami ada saat ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kami masih bisa menghirup udara bebas dengan gratis. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih, berkati ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat saudara. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita mau tetap bersuka cita. Amin. Amin. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Amin. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Amin. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selalu. Tuhan besertaku sepanjang
situasi saat ini, hari-hari ini rasanya sukar untuk kita mengucap syukur, susah untuk kita bersuka cita. Tetapi mari kita mau paksakan jiwa kita untuk tetap bersyukur, bersuka cita kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Benar kami percaya kepada Engkau. Kaulah menara dan kota perlindungan kami. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukurlah Sebab selalu. cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan
Aku mau olahraga. Sambil olahraga, mari kita simak info berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan berupa sembako atau obat-obatan, dapat menghubungi Sekretariat dan Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Jangan lupa, minggu depan kita perjamuan suci. Anda dapat menghubungi koordinator rayon atau staf gembala untuk mendapatkan roti dan anggur. Atau bisa juga menggunakan roti dan air putih yang ada di rumah. Rotinya jangan besar-besar ya, nanti lama makannya. Sumbangan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Nah, itu tadi info untuk minggu ini. Jangan lupa latih badan kita untuk berolahraga supaya tubuh kita kuat, sama seperti menikmati firman Tuhan. Latih diri berkatakan firman tiap hari supaya jiwa kita kuat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena Dia adalah kota perlindungan kita. Kita mau berserah kepada Dia. Dan kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku. Engkau yang menggenggam hidupku. Engkau yang sudah merancang masa depanku. Ku taruh hidupku kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, amin. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Katakan kembali, Tuhan, ajar aku berserah kepada Engkau. Karena Engkau sudah tahu masa depan kami. Ajarku berjalan di lembah gelap, Tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. selama ku hidup, amin. Selama ku hidup, Apapun musimku, apapun musimku, kami percaya kebesaran-Mu, Tuhan. kebesaran-Mu,
Ajar kami Tuhan untuk berserah hanya kepadamu. Karena hanya Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kami percaya Tuhan, masa depan kami terjamin di tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk menghadapi situasi seberat apapun pada masa ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau melandasi hidup kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti boleh tertanam dalam setiap hati kami. Boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi kita deklarasikan Kau yang berkuasa, surga bumi bahkan atas setiap musim hidup kita. Tuhanlah yang tetap berkuasa. Musim hidup kita bisa saja menjadi seperti sekarang, musim pandemi. Musim begini, musim begitu. Tetapi ingat, Tuhan tetap adalah Allah yang berkuasa. Beberapa waktu lalu kalau saudara mengingat sekitar bulan September 2020, ada seorang artis Korea, artis wanita, dan dikabarkan bunuh diri. Dan saudara tahu penyebab bunuh dirinya? Karena apa yang dikatakan netizen di dalam Instagramnya. Jadi hanya karena dislike, hanya karena perkataan dislike dari netizen, ya bisa dikatakan dari netizen, dari orang-orang yang sebetulnya tidak mengenal dia. Dan mungkin kita mulai berpikir gini, kok bisa ya? Nah itulah, berapa banyak kali kita begitu bergantung. Itu sebabnya kalau di bulan ini kita berbicara nikmati kuasa di dalam keheningan. Sama seperti Yakub, berbeda dengan Esau. Esau digambarkan sebagai pemburu yang selalu berhasil, selalu dapat like. Selalu dapat, wah kamu hebat. Sedangkan kalau kita bicara tentang Yakub, dia adalah pria domestik yang suka tinggal di kemah. Suka menikmati tabernakel, menikmati janji. Walaupun rasanya penggenapan janji itu enggak kunjung datang. Tapi suratan Ibrani menuliskan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub menikmati janji. Situasinya tidak berubah, tapi menikmati janji. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara kita mulai berpikir, situasinya enggak berubah. Mana janji Allah? Kita dipelihara oleh janji Allah. Kita dilindungi oleh janji Allah. Kita sedang menikmati janji Allah. Tuh janji Allah menyediakan yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi. Memang kadangkala yang namanya tinggal domestik di rumah itu enggak nyaman. Tetapi rupanya di situ ada janji yang menopang. Nah kembali ke ketika saya menyinggung artis Korea, mungkin kita mulai berpikir rasanya kok hanya gara-gara dislike. Masa gitu saja? Tapi ya memang itu beralasan karena seorang ilmuwan, Abraham Maslow, coba bisa tunjukkan. Jadi Abraham Maslow ketika dia meneliti, sebetulnya dia meneliti dunia primata, monyet, ya. Dia menyimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada hierarkinya. Coba munculkan.
Kebutuhan dasar manusia tadi sempat sudah dicoba. Nah, ada hierarkinya. Hierarki yang paling bawah, yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Sandang, pangan, papan. Bisa ditampilkan? Klik. Halo. Ya, sandang, pangan, papan. Kemudian ada kebutuhan di atasnya. Yang paling bawah itu yang paling dasar, yang paling besar memang. Kemudian kebutuhan di atasnya adalah kebutuhan kebutuhan rasa aman, security needs. Sama seperti sekarang, kita butuh rasa aman. Kita ada di tengah pandemi, rasanya kita butuh aman. Itu ada di atasnya dan semua orang coba cari keamanan. Karena itu memang kebutuhan dasar. Jadi bukan hanya sekedar sandang, pangan, papan, tapi kita butuh juga rasa aman. Tetapi di atasnya ada juga kebutuhan memiliki dan dimiliki. Kebutuhan dikasihi dan mengasihi. Jadi rupanya untuk dikasihi dan mengasihi itu juga kebutuhan. Ya, kita nggak bisa berkata, oh ya saya memang terlahir untuk hidup lajang. Sekalipun saudara hidup lajang, ya, kalau toh saudara tidak menikah bukan berarti saudara tidak membutuhkan dikasihi dan mengasihi. Kita makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Itu di atasnya. Ya, di bagian atasnya. Bisa munculkan? Ya, munculkan saja. Jadi yang paling bawah adalah fisiologis. Yang kedua adalah rasa aman. Keamanan, keteraturan, stabilitas. Kemudian di atasnya adalah kebutuhan sosial, afeksi. Tadi saya sudah afeksi, bicara juga tentang relasi. Manusia butuh berhubungan. Kalau saudara ingat pernah Tom Hanks, dia ada sebuah film Castaway, sepertinya terpisah. Manusia nggak bisa hidup sendirian. Manusia diciptakan untuk berhubungan. Itu kebutuhan. Kemudian di atasnya lagi ada kebutuhan untuk penghargaan. Ada pencapaian, ada status, ada tanggung jawab, ada reputasi. Kita butuh sepertinya sebuah penghargaan. Rasa amannya itu dibentuk karena ada penghargaan. Itu sebabnya tidak heran kalau zaman sekarang kenapa orang mengupdate status. Sebetulnya ini adalah kebutuhan penghargaan. Dan seringkali kalau wajahnya biasa-biasa saja, hidupnya standar-standar saja, dia mulai coba yang aneh-aneh. Sing penting viral. Sing penting, wah, orang mungkin berkata, wah aku lihat kamu. Ini kebutuhan. Dan yang paling atas memang aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Ini adalah sebuah kebutuhan. Ini memang adalah kebutuhan manusia. Tetapi kabar buruknya kembali lagi ketika kadang-kala kita mulai berpikir, Pak, bukankah ini adalah alamiah? Benar, ini adalah alamiah. Tetapi lebih daripada semuanya itu, mari kita melihat kebutuhan yang paling utama kita adalah waktu kita benar-benar punya Tuhan. Karena semua hierarki kebutuhan ini akan terpenuhi kalau kita punya perjumpaan dengan Juru Selamat yang menciptakan kita. Ingat, Juru Selamat yang menciptakan kita, dia penuhi kebutuhan fisiologis kita. Juru Selamat yang menciptakan kita, dia berikan rasa aman. Juru Selamat kita itu
dia juga adalah Allah yang sosial. Dia adalah Allah yang benar-benar berinteraksi. Dan dia menghargai kita. Dia akan tunjukkan seluruh aktualisasi potensi diri kita. Karena kalau kita hanya terjebak untuk mencari penghargaan manusia, coba kita awali dengan Amsal 29 ayat 25. Di dalam terjemahan baru terlebih dahulu. Amsal 29 ayat yang ke-25, firman Allah mengatakan demikian. Amsal 29, 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang. Coba bisa ubah ke dalam BIMK ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini. Takut kepada orang itu digambarkan, dituliskan dengan kalimat yang berbeda. BIMK, PowerPoint yang tadi. Dituliskan gini, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Takut akan pendapat orang. Artis Korea itu, kenapa dia bunuh diri? Karena dia takut, dia sangat terpengaruh oleh pendapat orang. Apakah orang-orang ini, netizen ini benar-benar berkuasa? Siapakah yang jadi Tuhan atas hidupnya? Tapi sejauh mana dia taruhkan pendapat orang dalam dirinya, rupanya sejauh itulah pendapat orang itu berkuasa atas hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kalau saudara ikuti lewat streaming, saya bisa katakan sebagian besar pasti di antara kita cukup melek teknologi. Jangan takut ketika orang mendislike hidupmu. Orang boleh ngomong apapun, engkau harus percaya kepada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan lebih daripada perkataan orang. Perkataan Tuhan lebih daripada perkataan fakta. Jangan mau terjebak takut pada pendapat orang. Mari kita belajar dari sebuah kisah sederhana. Mungkin rasanya kisah klasik. Dua orang ini sebetulnya juga menikmati anugerah. Kita awali dengan Raja Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat yang kedua. Saul itu digambarkan dia orang yang tinggi, dia orang yang elok parasnya. Dia orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk menerima 100% like. Bahkan di pasal 10 ayat yang pertama di situ dikatakan Saul yang tadinya orang biasa bahkan diurapi oleh Nabi Samuel karena Tuhan sudah berfirman, Samuel urapilah orang ini. Diurapi, kurang apa lagi? Badannya keren, badannya tinggi besar, perawakannya elok, diurapi Tuhan lagi. Bahkan kalau saudara lihat di ayat 6 dan ayat yang ke-7, ada perkataan, engkau akan berubah menjadi manusia lain. Karena pengurapan, engkau menjadi manusia lain. Dan apapun, ayat yang ke-7-nya mengatakan, lakukan apapun yang didapat oleh tanganmu, Allah menyertai engkau. Wow, kurang apa? Saul nikmati sebuah privilege, sebuah hak istimewa karena anugerah. Bapak Ibu, ketika engkau dikaruniai postur tubuh yang baik, bersyukur, itu anugerah. Ketika engkau dikaruniai, kita semua bisa diselamatkan sehingga kita bisa menjadi kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah mati, kalahkan maut. Kalau kita menjadi orang-orang yang diurapi, yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu anugerah. Bahkan tidak heran, Saul menjadi orang yang selalu berhasil kemanapun dia pergi.
1 Samuel pasal yang ke-14, 14 ayat yang ke-47. 14 ayat yang ke-47. Selama 25 tahun. Jadi 25 tahun pertama. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, melawan Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin. Perhatikan, kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Wow, kurang apa? Kemanapun dia pergi, dia selalu menang. Selalu dapat like, selalu dapat pujian. Saya hanya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah. Saya tidak anti dengan media sosial. Saya tidak anti dengan semuanya itu. Puji Tuhan, kalau hidupmu setiap kali statusmu keluar, setiap kali storymu keluar, kemudian orang memberikan like, tidak salah. Bersyukur saja, bersyukur dengan keadaan itu. Sama seperti Saul, ketika Saul dia menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Allah mengurapi dia, roh Tuhan ada atasnya, dia menjadi manusia lain, kemanapun dia pergi, dia selalu berhasil. Bahkan kalau ayat 52-nya di pasal yang sama, dia pilih pahlawan-pahlawan, orang-orang yang cakap. 14:52. Orang-orang yang terbaik jadi pasukannya. Enggak salah. Karena memang kita harus punya kualifikasi untuk satu pekerjaan, untuk satu target. Tapi sayangnya, saudara ingat, di satu peristiwa sesudah 25 tahun, rupanya ada hal-hal yang dia bisa dikatakan keblinger juga dengan like itu. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, saya akan berhasil kalau semua like pada semua tindakan saya. Sehingga kita paling anti kalau ada yang mendislike, ada yang berkata, koyo ngono wae kok bangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan semuanya itu membentuk hidup kita. Di 1 Samuel pasal 13, ketika peperangan melawan Filistin, itu adalah awal, benihnya. Samuel sudah berkata, Saul, nanti sebelum kamu berperang, aku akan mempersembahkan korban. Tapi kemudian Saul menjadi tidak sabar. Karena Samuel enggak datang-datang. Kemudian dia mulai berkata, kalau gitu aku saja yang persembahkan korban. Dimulai dengan tidak sabar. Tuhan masih urapi dia, Tuhan masih pilih dia. Tapi rupanya kembali lagi ketika seseorang yang selalu merasa semuanya harus like pada hidup saya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, selama bumi masih ada tidak akan berhenti musim panas, musim hujan. Tidak akan berhenti siang ataupun malam. Berarti tidak akan berhenti ada yang like pada hidupmu, ada yang dislike. Bukankah firman Allah mengatakan demikian? Tapi berapa banyak kali ada orang yang begitu di-dislike satu orang merasa hancur hati. Tuhan ingin bentuk hidup kita. Dan kenyataannya, saudara bisa melihat di 1 Samuel 15, ketika melawan orang Amalek, Saul yang selalu terfokus. Coba kembali kepada 14 dulu, 14 ayat 47 dan 48. 47 dan 48. 1 Samuel 14. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, berperanglah ia ke seluruh penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba,
dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ayat 48-nya, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek, melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Wow, 100% like buat dia. Kemanapun dia pergi. Tapi rupanya dia tidak siap juga untuk di-dislike. Sehingga tidak heran. Pasal 15-nya, saudara lihat ketika dia berperang melawan orang Amalek. Apakah dia kalah lawan orang Amalek? Tidak, dia menang. Dia menang atas orang Amalek. Sebagaimana urapan membuat dia menang. Tapi firman Allah mengatakan, dia mulai menyisihkan Raja Agag. Dia mulai menyisihkan lembu-lembu dan hewan yang tambun. Kenapa itu dia lakukan? Mari coba lihat. Pasal 15 tadi ayat 24. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia lebih takut kepada kata orang, dislike-nya orang, daripada like-nya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pelajaran. Jika kita selalu hanya sekedar mencari perkenanan manusia, ada saatnya kita sampai pada satu titik, perkenanan manusia belum tentu perkenanan Allah. Dan itu adalah awal kejatuhan Saul. Dan kemudian di sesudah lewati pasal 17. Ketika para wanita menyambut Saul yang pulang berperang. Bersama satu orang muda. Wanita-wanita ini mulai berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wow, itu rupanya membuat dia, wah kok kayak gini. Masih tetap dipuji. Tapi rupanya dia mulai melihat ada pesaing terbesar. Ada yang lebih diukurkan lebih dari dia. Ini pelajaran buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan. Dimanapun engkau berada. Mungkin dalam pelayanan atau mungkin di dalam streaming engkau sudah lakukan. Ingat, tidak tergantung berapa viewer kita. Berapa yang memberi like, berapa banyak yang memberikan komentar positif. Tidak peduli itu, lakukan tanggung jawabmu karena engkau mencari perkenanan Tuhan. Dan kalau saudara lihat, itu Saul. Sekarang perbandingan kedua. Saya hanya punya waktu 10 menit terakhir. Daud. Daud juga adalah orang yang diurapi. Dan firman Allah mengatakan, dia elok parasnya. Walaupun tidak dituliskan dia lebih tinggi dari orang lain. Dia elok parasnya. Daud ditolak oleh ayah ibunya. Ingat, bahkan yang menolak dia adalah ayah ibunya sendiri. Gak usah dibuka. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Bahkan satu kali ketika kakak-kakaknya ikut berperang ya di pasal 17, 1 Samuel 17, kakak-kakaknya berperang melawan orang Filistin dengan pasukannya Saul. Ayahnya Isai mulai berkata, Daud, ini bawa bekal. Sampaikan buat kepala pasukan, sampaikan juga bekal buat kakak-kakakmu. Jadi kita bisa melihat Daud pergi ke medan perang atas perintah Isai. Tapi perhatikan ayat 28. Pasal 17 ayat 28. Daud dengan tulus ya
mengapa engkau datang? Dan pada siapakah? Klik berikutnya. Masih di 28. Karena belum selesai ini ayatnya. Kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan, aku kenal keangkuhanmu dan kejahatan hatimu. Bayangkan, Daud pergi ke medan perang bukan maunya sendiri. Dia pergi disuruh ayahnya. Tapi begitu sampai di sana, Eliab yang gagah besar berkata gini, aku ngerti kamu tuh sombong memang. Tapi apakah perkataan Eliab melukai Daud? Tidak. Daud hanya berkata, enggak. Aku kan datang untuk membawa bekal saja. Aku enggak. Sampai di situ. Kenapa saya bisa katakan dia tidak pernah terluka dengan perkataan Eliab? Waktu Daud dikejar-kejar Raja Saul. Ayah ibunya tetap yang ditolong oleh Daud. Kakak-kakaknya tetap yang ditolong oleh Daud. Dia enggak pernah terluka dengan perkataan kasar dari kakaknya. Dia enggak pernah terluka juga dengan situasi buruk. Kalau saudara lihat satu kali ketika dia sudah jadi raja. Kemudian anaknya sendiri Absalom mengkudeta dia. Sehingga dia harus terusir dari kerajaan. Dia enggak terluka dengan perkataannya Simei. Simei mulai berkata gini, dasar penumpah darah, dasar orang durhaka. 2 Samuel 16. Jadi disyukur-syukurke, dianggap durhaka. Padahal jelas-jelas Daud jadi raja bukan maunya dia. Dia tetap hormati Saul. Tapi dia tidak takut dengan perkataan orang. Dia tidak masukkan dalam hati. Bahkan ketika para pengawalnya berkata gini, Raja, izinkan kami bunuh anjing mati itu. Daud mulai berkata, jangan, biarkan saja. Siapa tahu perkataannya memang adalah perkataan Tuhan. Jadi dia menganggap siapa tahu ketika orang itu mencela saya, itu adalah suara Tuhan untuk membentuk saya. Benar, itu adalah suara Tuhan membentuk dia. Dan kembali, singkat cerita, Daud kan kembali posisinya menjadi raja. Bahkan ketika mendengar sanjungan, Daud pun tidak terlena dengan sanjungan. Saudara ingat ketika peristiwa Daud hampir membunuh Saul hampir membunuh. Dia tidak mau membunuh Saul di peristiwa Gua Adulam. Apa perkataan Saul? Saul sempat memuji Daud begini. Coba buka 1 Samuel 24 ayat 21. 1 Samuel 24 ayat 21. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja. Jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Ada kata like dari Raja Saul sendiri. Tapi dia tidak keblinger dengan perkataan Saul. Dia lebih cari perkataan Tuhan. Buktinya apa? Dia tetap beredar di padang gurun. Dia tetap jadi pelarian. Kedua kali, coba lihat pasal 26 ayat yang ke-21. Ayat 21 dan 25. Lalu berkatalah Saul, aku telah berdoa dosa, pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sungguh perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ketika Saul berkata, aku tuh bodoh, aku sesat. Daud gak berkata pancen. Enggak. Dia ngerti. Ayat 25-nya Saul kan juga ngomong. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apapun juga yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Tapi perhatikan. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Saudara lihat. Kenapa Daud demikian?
Karena Daud lebih mencari perkenanan Tuhan. Beberapa ayat terakhir, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Inilah yang selalu menjadi kehendak Daud. Lebih daripada mencari perkenanan manusia, terpengaruh oleh perkenanan manusia, dia mulai mencari perkenanan Allah. Sehingga dia selalu berkata begini, coba Mazmur 6. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bisa ubah dalam terjemahan bahasa Inggris kan mengatakan, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Aku taruh Tuhan selalu di depanku. Aku selalu, orang boleh mengatai saya, orang boleh memuji saya, puji Tuhan. Tapi aku taruh Tuhan di depanku. Dan kabar baiknya, itulah yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah. 1 Tawari pasal yang ke-13, 28 ayat yang keempat. 1 Tawari 28 ayat yang keempat. 1 Tawari 28 ayat yang keempat. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Perhatikan ini. Ia berkenan kepadaku. Yang Daud cari adalah bukan perkenanan manusia, bukan like atau dislike-nya manusia yang mempengaruhi hidupnya. Tapi yang dia cari adalah perkenanan Tuhan. Sama seperti ketika Yakub di kemah bersama dengan Abraham dan Ishak, yang dia cari adalah like-nya Tuhan. Minggu depan kita akan belajar melihat apa yang gak dilihat oleh orang lain. Hasilnya apa? Coba kita akhiri dengan Kisah Rasul 13 ayat 36. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Atas ilham dari Tuhan sendiri. Ada ayat ini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Perhatikan. Daud melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Dia tidak cari like atau dislike-nya manusia. Dia tidak terpengaruh oleh like atau dislike-nya manusia. Tapi dia lebih cari perkenanan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Kau, ya Yesus. Keajaiban-Mu kami butuhkan. Kami cari perkenanan-Mu Tuhan. Kami hidupi firman-Mu Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mungkin selama ini kita begitu terpengaruh dengan situasi dari dunia. Mungkin selama ini kita begitu terpengaruh dengan apa yang dunia katakan baik atau tidak baik. Tapi hari ini mari kita belajar, kita taruh Tuhan di depan kita. Kita taruh Tuhan di depan kita. Dan kabar baiknya ketika kita taruh Tuhan di depan kita, bukankah firman Allah hanya mengatakan kita hanya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam gambaran yang semakin besar. Situasinya boleh buruk, tetapi kalau Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang begitu berpengaruh dalam hidup kita, kita hanya akan mencerminkan kemuliaan-Nya. Sama seperti Daud, dia hanya akan mencerminkan kemuliaan-Nya. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan itulah yang menolong, itulah yang menyelamatkannya. Ada pagi hari ini, dimanapun engkau berada, mulailah cari perkenanan Tuhan. Hidupilah firman Allah. Percayalah, dimanapun engkau berada, ada keajaiban. Dimanapun engkau berada, ada mujizat Tuhan tersedia bagi kita. Amin, amin, haleluya. Kami perlukan keajaiban. Kami taruh Tuhan di depan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu lebih mempengaruhi kami dari apa kata dunia, dari apa kata orang, dari apa kata media sosial. Kami lebih percaya perkataan-Mu, itulah yang jadi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Di tengah situasi dunia ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Perkataan-Mu, itulah yang akan jadi bagi kami. Perkataan-Mu Tuhan, bukan perkataan dokter, bukan perkataan diagnosis kami Tuhan, bukan perkataan dunia ini, bukan perkataan keadaan kami, tetapi perkataan-Mu lah yang ada, yang akan jadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau kirimkan firman-Mu dan kami disembuhkan. Engkau kirimkan firman-Mu, itu menopang hidup kami. Engkau kirimkan firman-Mu, Engkau mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau kirimkan firman-Mu, kami aman di dalam Engkau. Dan biarlah itulah yang jadi atas hidup kami. Kami mau Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak, ibu rumah tangga, setiap kami sampai orang yang lanjut usia, kami cari perkenanan-Mu Tuhan. Kami hidupi perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami aman di dalam Engkau. Kami tinggal di tabernakel kami, menikmati janji Allah. Kami menikmati berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kemah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami terima kemenangan, kami terima kepastian di dalam Engkau.
Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari-hari kita. Engkau, kita semua menikmati berkat dari Allah Bapa. Kita semua menikmati perkenanan dan kasih sayang Tuhan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Kita semua menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh jiwa tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu dari mara bahaya, sakit penyakit, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.